Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah waktu hari ini ya saudara kita ini datang kemari ke Persatuan Spiritual dan Pengobatan Alternatif Cahaya Bintang Nusantara Al-Waqiah Hikmah Karomah. Beliau mengalami keluh kesah tanpa disadarinya, pikirannya selalu terkadang halusinasinya tidak sesuai dengan apa yang dipikirkannya. Kadang-kalanya pikirannya kosong, ya. Lalu ada bisikan sekali-sekali tanpa disadarinya. Benar ya? Ini satu amalan-amalan yang diamalkannya ketemu seorang guru yang tidak bertanggung jawab. Memberikan amalan hanya buka saja. Ketika guru yang tanggung jawab pastinya ada buka, ada tutup. Amalan ini berakibat tidak baik pada apa namanya? Daniel. Yang dipelajarinya benar. Ya maksud saya tidak baik adalah ketika pelajarannya nggak tuntas. Nggak ada akhirnya gantung begitu saja. Ya dia ibarat mancing itu buang benang ke tengah laut, mata pancingnya nggak ada. Jadi nggak tahu tujuan arahnya kemana. Jadi gangguan-gangguan yang terjadi pada dirinya ini salah satunya pengaruh dari amalan-amalan pernah diamalkannya. Ya. Nggak perlu saya sebutkan amalannya apa, tapi yang dialaminya adalah salah satunya selalu di pikirannya halusinasi. Lalu berikutnya lagi terkadang mendengar bisikan-bisikan yang di luar akal pikirannya sehat sekali. Benar? Ya. Ini saudara kita akan ditelisiri oleh Persatuan Spiritual Cahaya Bintang Nusantara Al-Waqiah Sejagodetabek atau DKI atau bernusantara. Waktu saat ini juga kita siap menangani saudara kita di Nusantara maupun Nusantara. Ya. Apapun kalau kesannya khususnya yang medis, kita akan membantu semata karena Allah, ya karena Budi Akastain. Dan saudara kita siapa namanya? Daniel akan dinetralisir oleh saudara kita yaitu Ki Sapu Angin, Ki Gentong, Ki Sekala Langit, Ki Cakra Winara. Mereka ini dari daerahnya berbeda, tapi satu tujuannya. Ada dari Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten juga ada, ya. Dan beraneka ragam di Nusantara ini mereka satu wadah di sini di Persatuan Cahaya Bintang Nusantara Al-Waqiah Hikmah Karomah. Jadi mereka visi misinya satu, membantu samanya proses sama doa dan tidak lepas daripada Al-Quran dan hadis. Silakan Ki Sapu Angin ditangani saudara kita ini, dinetralisir Sesuai harapan Akang supaya kembali ke normal, hak Allah kembali kepada Allah. Mohon sama Allah sesuai dengan harapan Akang supaya sembuh sedia kala. Tolong menghadap sana. Akan saya netralisir aura yang membisikkan Akang ini di telinga, di punggung, ini daerah sini nih bisikannya kencang. Iya karena aku tuh iya karena setar angin. Nah, Allah. Mana Kang? Gimana Kang saat ini? Ada perasaan ringan, sudah tenang jiwanya, pikirannya sudah kembali seperti harapan Akang, bisa berpikir dengan positif, dengan bisa membedakan mana yang negatif maupun positif. Coba Ki Bintang tanya sama Ki Sapu Angin, apa yang dialami saat sekarang ini setelah ditangani? Alhamdulillah. Kuat-kuat suaranya Kang. Soalnya ini yang mendengar, yang menonton Nusantara. Silahkan. Apa yang dialami setelah ditangani? Badan agak enak, hangat gitu. Ya, Badan sih agak hangat. hangat. Apalagi Pikiran juga lepas. pas. Kayak ada yang lepas tadi ya. Ya. Bisikan pun sudah nggak ada lagi, udah ringan. Insya Allah. Begitu. Ada yang mau ditambah lagi Ki Sapu Angin? Untuk
Selanjutnya ini akan saya bersihkan melalui air jeruk, potongan air jeruk supaya sekalian badannya bersih. Oh ya, air jeruk itu salah satunya khasiatnya yang Allah ciptakan di muka bumi ini, ya, untuk memandikan dengan air jeruk itu bukan itu salah satunya musyrik, bukan. Allah ciptakan itu semuanya pasti ada manfaatnya. Makhluk astral paling tidak suka ya ketika bau-bau jeruk maupun asam-asam yang mengganggu, dia akan menjauh, kecuali jin korin bawaan kita lahir ya. Jadi makhluk astral yang kodam-kodam gentayangan, yang jin-jin yang belum sempurna itu dia tidak akan mengganggu akang, dia nggak suka, kecuali yang baik ya. Udah itu aja ya. Ya, kisah angin. Ada yang lain? Untuk habis ejor akan saya pagar supaya nggak kemasukan lagi. Oke, jadinya ini hakikat. Oke, sekarang ini saya kasih pandangan. Belajarlah pada guru yang tanggung jawab ya, dunia wal akhirat. Ketika belajar ilmu kebatinan, cari guru yang awal dan akan memberikan petunjuk sampai akhirnya, atau buka tutup. Jangan ingin belajar suka hati, akibatnya makan diri sendiri ya. Cari guru yang bertanggung jawab, dan jangan sekali-sekali jumpa paranormal atau mengakui dia spiritual atau paranormal atau mengakui dia dukun ya, minta jimat, atau ketika itu juga dia memberikan jimat. Jangan, karena itu akan menyesatkan diri kita. Kita yakinlah pada Allah Subhanahu wa taala. Kekuatan datang dari Allah, kembali pada Allah. Perlindungan kita minta sama Allah dan datang dari Allah, kembali pada Allah. Dan pastinya kita kayak Islam. Jangan kita meyakini hal-hal yang seperti demikian. Ya, jimat dimasukin kandang ayam, kalau besok ayamnya nggak bertelur selanjutnya, atau ayamnya kesambet, atau kambing dimasukin jimat dalam kandang kambing, kalau kambingnya besok kesambet, atau bisa kambingnya kerasukan, silakan. Tapi kenapa kok manusia kok pakai jimat, sementara ya manusia lebih tinggi derajatnya ya. Harus pikirkan dalam hal apapun, dalam keadaan krisis pikiran, hati, jangan kita tersesat dengan orang-orang menurut kita orang tuh ngerti. Semakin sesat kita dengan keluar dengan ajaran Islam. Kembalilah kita pada Allah Subhanahu wa taala, amalkan rukun Islam rukun iman, dan yakin pada Allah Subhanahu wa taala, jangan berpaling pada yang itu. Soalnya apapun kita ke agama kita, keyakinan kita Islam, kita pastinya hanya kembali pada Allah segalanya. Ya kana budu wa ya kana nasta'in. Untuk sementara waktu saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.